Halo guys, apa kabar semuanya? Saya udah Dubai. Selamat pagi semuanya. Nah, sekarang saya lagi ada di Indonesia, di Jakarta. Nah, setelah sekian lama, mungkin saya tidak ngevlog atau kurang aktif di dalam sosial media seperti Instagram, TikTok dan lain-lain. Pada hari ini, insya Allah saya akan bercerita kepada Anda, kepada follower-follower saya, ataupun yang baru, kenalkan saya udah Dubai. Saya adalah orang Indonesia yang sudah merantau ke luar negeri lebih dari 17 tahun. Oke teman-teman, pada hari ini saya akan berenang. Kita akan berenang karena di sini apartemen udah, lihat ya apartemennya. Nah inilah view-nya, pemandangannya teman-teman. Kebetulan di atas hotel. Nanti kita akan berenang di sana. Tuh ada kolam renangnya kelihatan dari sini. Ke bandara tuh cuma 5 menit saja airport. Jadi kalau nanti kita ngonten tuh sambil lihat pesawat lewat kayak gitu kan. Nah, di sana kita renangnya di sana. Ya. Nah, di samping itu udah mungkin akan klarifikasi juga. Saya udah lama tidak ngevlog atau sudah lama nggak aktif dalam Instagram ataupun TikTok teman-teman. Oke, stay tune selalu dan insya Allah nanti akan kita ceritakan di dekat kolam renang yang dekat apartemen udah. Nah di sana juga ada kayak gym gitu, jadi posisinya di sebelah sana teman-teman. Ada gymnya. Terus kita akan berangkat ke sana, terus sambil jalan. Oke, kita ngobrol. Cukup suka dengan lokasinya, situasi di sini. Dekat dengan bandara, jadi kalau udah mau terbang, ya tinggal terbang aja seperti itu. Misi. Saya renang ya. Kita udah sampai ke kolam renangnya. Lihat. Ya, kita cari tempat duduk. Oke, sudah dapat tempat duduknya. Kita di sini aja. Nah, kita sambil ngobrol dan sambil bincang-bincang tentang apapun. Nah, nanti di sana mohon maaf kalau seandainya ada pesawat lewat gitu di depan ini. Karena kita dekat banget dengan bandara, teman-teman. Ya, baru selesai berenang. Jadi cuaca cukup panas, cukup tajam. So, udah memutuskan nggak lama-lama biar nggak kulit, nggak hitam. Oke. Tapi anyway, hari ini oke sebab sudah bergerak. Kebetulan saya memang menyukai renang sebenarnya. Renang ini adalah satu olahraga yang mudah dilakukan dan tidak rentan cedera. Dan renang ini juga salah satu olahraga yang bisa membentuk tubuh gitu secara ideal selain dari gym atau workout. Oke teman-teman, sebentar lagi kita cerita. Aku mau ganti baju dan habis itu kita cerita sambil mungkin pesan Indomie di sana. Kayaknya ada Indomie di sana orang jualan. Oke. Halo guys, sudah selesai berenangnya dan saat ini mungkin yang sepertinya mana yang saya janjikan tadi bahwa saya akan menjelaskan tentang kemana sih udah, kemudian apa yang dilakukan sekarang dan bagaimana untuk konten-kontennya ke depan gitu. Nah, yang sering ditanyakan kepada saya gitu kan, kemudian baik di TikTok ataupun Instagram ya. Ini adalah satu video yang telah beberapa hari yang lalu saya janjikan setelah saya sudah hampir setahun ya vakum dalam sosial media. Adapun video-video yang hubungannya untuk bukan secara rutin seperti dulu waktu di Dubai seperti itu. Oke teman-teman, sekarang saya berusaha untuk menjawab dari banyak yang udah DM dan penasaran udah ada di mana sekarang gitu dan lain-lain. Oke, pertanyaan pertama. Hai Uda, pasti ada sesuatu yang baru yang udah mau share. Nah gitu. Nah memang iya ada sesuatu yang baru. Di mana sesuatu ini memang sangat berarti sekali bagi kehidupan saya gitu. Untuk ke depan ataupun saat ini, dan mudah-mudahan ini sesuatu yang baru ini bisa memberikan manfaat atau value kepada teman-teman baik subscriber atau follower udah di TikTok, Instagram ataupun di YouTube. Oke, yang pertanyaan kedua ada dari Teh Faridah ini.
Udah apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Sampai saat ini udah sehat, sehat walafiat dan happy, semakin bahagia. Dan seperti teman-teman lihat di wajah dan di ekspresinya, nampak kan bahagia kan? Ya, gitu. Oke. Kemana aja udah? Kemana aja memang dalam beberapa bulan ini, akhir-akhir ini memang udah traveling kan gitu. Traveling ke Dubai, ke Oman. Terus saya sekarang tinggal juga di Kairo gitu. Nah, di Kairo nanti saya akan ceritakan kemananya aja itu. Memang banyak negara yang saya kunjungi dengan tujuan. Nah, ini pesawat lewat Startai, teman-teman. Oh, gedenya pesawat. Oke, iklan sebentar. Dan saat ini sedang mempersiapkan sesuatu niche yang baru ini, di mana memerlukan satu energi, memerlukan satu pengetahuan baru, sehingga saya sekarang sedang belajar juga untuk bagaimana konten-konten ke depan itu bisa lebih bermakna lagi, lebih bangga, lebih bahagia udah bikin konten-konten itu gitu untuk teman-teman semua. Oke, pertanyaan berikutnya, udah tinggal di Indonesia kah? Enggak, udah tidak tinggal di Indonesia, masih tinggal di luar negeri. Bagi teman-teman yang belum kenal udah, mungkin teman-teman tahu bahwa selama ini udah Dubai kan, tapi belum kenal gitu. Nah, udah kenalkan diri bahwa udah adalah nama saya udah Dubai. Kemudian saya tinggal di luar negeri itu lebih dari 15 tahun, lebih dari 15 tahun udah tinggal di luar negeri. Tapi untuk saat ini belum tinggal di Indonesia lagi. Tapi untuk ke depan, untuk di kedepannya atau future life ya nggak tahu, belum tahu lagi. Oke, dengan istri baru nggak udah? Nah, ini berat jawabannya. Oke, ini nggak bisa jawab, nanti kita jawab. Oke teman-teman, itu beberapa pertanyaan yang telah udah jawab satu persatu tadi kan. Nanti di dalam presentasi ini, dalam klarifikasi lah gitu, saya mungkin akan jelaskan satu persatu. Yang pertama untuk khususnya bagi follower baru, yaitu tentang Uda sendiri gitu. Oke, bagi yang follower baru, kenalkan saya Uda Dubai. Saya adalah orang Indonesia yang selalu traveling, yang selama ini tinggal di Dubai. Saya sudah mungkin lebih dari 3 tahun tinggal di Dubai. Tapi sekarang saya udah pindah lagi ke negara lain, yaitu di Mesir, itu tepatnya di kota Kairo. Dan ngapain aja di sana di Kairo, yaitu sedang belajar juga. Nah, di teman-teman. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum follow, silakan lihat Uda Dubai Manifestation, itu ada di Instagram dan ada di YouTube juga, gitu teman-teman. Nah, oke. Setelah 1 tahun, mungkin saya vakum dalam sosial media, baik Instagram ataupun TikTok. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang saya buat gitu kan. Saya traveling ke beberapa negara, salah satunya adalah ke Eropa seperti Jerman, Prancis gitu kan. Kemudian udah traveling lagi ke Oman. Terus sekarang udah tinggal di Kairo Mesir gitu kan, untuk sementara. Di Kairo Mesir untuk sementara, karena di Kairo Mesir udah sedang belajar bahasa Arab itu di salah satu institusi bahasa Arab di Mesir. Nah, terus ngapain aja sih jalan-jalan ke sana kemari gitu kan. Nah, sebenarnya itu adalah satu cara mencari satu negara. Saya sedang mencari satu negara sekarang yang untuk saya bisa tinggal tetap gitu teman-teman. Nah, dan saya jadikan Mesir atau Kairo sebagai tempat sementara karena dia dekat ya, dari Kairo itu kalau ke Jerman dekat, ke Istanbul dekat gitu, karena udah juga lama tinggal di Istanbul kan, jadi bisa ketemu teman-teman tuh dekat 2 jam. Mau ke Mekah kalau mau umroh dekat, kemudian kalau mau ke Dubai dekat, terus dari Kairo ke Eropa dekat gitu. Jadi saya memilih Kairo sebagai tempat saya tinggal sementara. Lewat lagi nih pesawat teman-teman, mau lihat. Oh. Nampak ya, nggak kelihatan ya. Oke. Nah, jadi memilih kota Kairo sebagai tempat saya tinggal sementara waktu sebelum saya menemukan negara yang tempat saya tinggal tetap gitu teman-teman. Oke teman-teman, kenapa sih nggak pilih Dubai saja seperti dulu kan? Kenapa pindah dari Dubai kan? Itu jawabannya kan namanya udah Dubai, nah gitu. Nah, kan identik nama
nama branding itu udah Dubai dari dulu, kenapa nggak tinggal di Dubai aja? Nah gitu. Nah jawabannya mungkin follower saya yang lama mungkin udah tahu gitu, kenapa saya pindah di Dubai. Tapi bagi yang baru mungkin udah saya jelaskan bahwa Dubai adalah tempat yang terbaik di dunia menurut saya untuk tinggal gitu, untuk berbisnis, mempunyai fasilitas yang wah gitu kan, yang luar biasa lah, yang perfect banget dia, segala fasilitas umumnya, terus jalannya, fasilitas mallnya, bla bla, terus teknologinya dan lain-lain. Untuk hidup, untuk berbisnis di sana oke, karena di sana juga kalau berbisnis tuh tax free gitu teman-teman. Nah, akan tetapi dalam beberapa akhir ini saya kan sudah masih mempunyai lagi dream-dream yang lain gitu teman-teman. Bahwa salah satu dream yang saya baca itu adalah saya ingin menyelesaikan pendidikan saya gitu. Menyelesaikan pendidikan saya hingga PhD atau S3 gitu. Tentu kalau untuk berbicara belajar memang itu adalah setiap orang mempunyai passion ya untuk jadi passion saya ini sebenarnya belajar. Saya sangat suka belajar. Jadi kalau berbicara belajar saya suka banget. Makanya saya traveling ke banyak negara, kayak misalnya beberapa tahun lalu saya pernah traveling ke UK, ke Mesir sekarang, kemudian ke Istanbul 7 tahun teman-teman, itu dalam rangka belajar loh. Di Istanbul saya belajar bahasa di salah satu universitas di sana. Di Kairo saya juga lagi belajar bahasa Arab. Di Istanbul saya belajar bahasa Turki. Nah, terus sekarang saya akan move lagi ke negara baru, mungkin Eropa gitu kan, atau mungkin Amerika. dan itu juga dalam rangka belajar itu, pendidikan teman-teman. Oke. Nah, itu. Nah, jadi di samping kenapa saya pindah ke Dubai tadi udah terjawab ya. Dan brandingnya gimana? Masih tetap nggak udah untuk brandingnya? Ya tetap brandingnya tetap udah Dubai gitu. Nah, jadi kita nggak ubah karena memang teman-teman udah mengetahui dan mengenal saya itu sebagai udah Dubai gitu. Dan saya anggap itu satu branding yang saya bawa nanti kemana-mana tuh, nggak saya ubah. Walaupun saya pindah negara Switzerland, Eropa atau Amerika nantinya, ya tetap saya namanya tetap secara branding itu udah Dubai. Panggilnya udah ya, bagi yang baru panggilnya udah. Oke teman-teman, lanjut lagi. Apa sih niche yang sering udah ceritakan, niche baru? Kenapa saya sekarang begitu bersemangat gitu ingin bertemu dengan teman-teman secara online lagi, dengan tampilan yang baru, dengan look yang baru, dengan brand yang baru begitu maksudnya, dengan niche yang baru. Brandnya masih sama tapi niche yang baru. Saya begitu bersemangat karena setahun belakangan ini memang saya sedang mempersiapkan kepindahan saya dari Dubai ke Kairo. Kemudian di Kairo saya sedang belajar bahasa Arab, di samping ada kesibukan. Di samping itu saya merasakan bahwa konten saya selama 1 tahun ini, belakangan ini ya, baik di TikTok dan lain-lain, itu saya merasakan oke lah, saya dapat banyak follower gitu kan, banyak teman-teman. Saya berterima kasih ke teman-teman udah support selama ini. Dan tetapi dalam sebagai manusia gitu kan, saya berpikir bahwa saya harus memberikan sesuatu kepada teman-teman, itu berupa value gitu. Nah, kenapa saya bisa seperti sekarang gitu kan? Seperti waktu di Dubai dulu, waktu saya bikin konten baik di YouTube ataupun ada di TikTok gitu kan. Tentu teman-teman lihat perubahan before after saya gitu kan. Kehidupan saya yang dulu dan sekarang, kehidupan saya dulu setelah bercerai, kemudian bagaimana saya bisa bangkit gitu kan teman-teman. Nah, teman-teman kan hanya sekedar lihat video saja kan gitu. Akan tapi tidak pernah saya share apa sih, bagaimana saya bisa bangkit gitu kan. Terus bagaimana prosesnya gitu. Dan bagaimana kita udah bisa misalnya dari keterpurukan tuh bisa jadi bangkit, bisa menjadi lebih sukses, lebih bahagia gitu kan. Terus tentu pasti ada yang saya lakukan gitu kan, pasti ada. Dan saya merasa bahwa hal ini saya perlu berbagi ke teman-teman gitu kan, perlu berbagi ke teman-teman supaya sekarang saya melihat juga gitu, banyak teman-teman saya sendiri aja gitu, baik family ataupun teman-teman dekat gitu, teman SMA, teman kuliah gitu. Mereka saat ini banyak sekali mendapatkan permasalahan-permasalahan gitu, baik dalam permasalahan rumah tangga, permasalahan dalam keuangan gitu, permasalahan dalam karirnya gitu kan. Dan banyak lagi gitu. Jadi saya merasa dalam setahun ini terpanggil rasanya untuk apa, misalnya saya punya banyak teman gitu, tapi saya sendiri tidak bisa memberi sesuatu kepada mereka tadi, yang seperti teman-teman yang udah punya masalah tadi kan, tidak bisa memberi sesuatu berupa mungkin pandangan ataupun berupa pengalaman yang udah saya dapat, bagaimana saya dulunya, bagi teman-teman yang tahu ya, dari orang yang betul-betul susah hidupnya, gagal hidupnya tuh, pernah tinggal di masjid, marbot masjid gitu kan,
kemudian saking nggak ada uangnya waktu merantau di Jakarta, mungkin teman-teman tahu ya, yang follower yang lama gitu. Nah, kan tapi saat ini saya bisa bangkit dengan mengerjakan sesuatu sesuai passion atau hobinya gitu. Oke, salah satunya jalan-jalan gitu kan, belajar ke luar negeri dan lain-lain. Nah, hal itu yang terpanggil hati saya untuk memberikan satu konten atau berupa video-video ke depannya adalah tentang sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua gitu. Nah, gitu teman-teman. Karena teknik-teknik dan cara-cara yang udah saya lakukan selama ini dalam menyelesaikan permasalahan saya ataupun menggapai segala dream-dream yang udah saya tulis sebelumnya gitu kan. Dan itu tentu ada satu cara atau teknik-teknik yang telah udah terapkan gitu. Nah, nanti semua konten-konten itu mengenai itu. Oke? Apa niche baru itu? Nah, gitu teman-teman. Nah, itu adalah, pernah nggak teman-teman dengar Law of Attraction, teman-teman? Nah, Law of Attraction. Pernah dengar ya? Yang kalau bahasa Indonesia itu hukum tarik-menarik gitu kan. Nah, apa itu? Udah gitu. Apa hukum tarik-menarik itu? Tarik-menarik pakai tali tambang kayak 17 Agustus ya? Enggak gitu, teman-teman. Hukum tarik-menarik itu begini, teman-teman. Kalau teman-teman pernah dengar itu, kalau hadis qudsi itu, aku kata Allah sesuai prasangka hamba. Pernah dengar gitu ya? Hadis qudsi ya? Pasti pernah dengar, teman-teman. Oke, jadi hukum tarik-menarik inilah yang ini sudah saya pelajari dan sudah saya terapkan gitu kan, dari tahun 2002 gitu teman-teman. Jadi kenapa saya bisa bangkit, teman-teman bisa lihat saya udah tuh kayak enak banget hidupnya gitu. Kayak keliling dunia, kemudian bisa bebas terbang kemana, kemudian kayak uangnya nggak habis-habis, banyak yang komen begitu kan. Sebenarnya saya tuh sudah menerapkan gitu satu ilmu Law of Attraction ini semenjak tahun 2002 teman-teman. 2002, bayangkan, udah lama kali ya, udah berapa puluh tahun itu, 20 tahun lebih ya 20 tahun lebih. Nah teman-teman, 22 tahun ya kalau nggak salah gitu. Oke, nah ceritanya begini teman-teman, Law of Attraction itu seperti ini. Jadi kita itu menarik dari apa yang kita yakini gitu teman. Kita menarik dari apa yang kita yakini. Nah, sebagai contoh gini, analoginya seperti ini teman-teman. Banyak orang-orang di luar sana gitu, baik teman-teman yang udah tadi kan, dia tuh selalu menarik sesuatu yang dia tidak sukai gitu. Artinya apa? Di dalam diri kita nih gitu, ada pikiran bawah sadar namanya, subconscious mind gitu, pikiran bawah sadar gitu. Nah, pikiran bawah sadarnya teman-teman, dia ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar teman-teman. Nah, pikiran bawah sadarnya yang menentukan lebih kurang 85% mengontrol segala tentang kehidupan kita ini. Segala tentang kita ini, teman-teman. Mengontrol lebih dari 85%, teman-teman. Jadi itu dikontrol oleh pikiran bawah sadar kita. Nah, begitu berperannya gitu, teman-teman. Nah, ini ada ilmunya di dalam ilmu hukum tarik-menarik ini, teman-teman. Dan sebagai contoh, teman-teman, contoh biar teman-teman bisa lebih paham ya apa itu hukum tarik-menarik itu begini. Misalkan ada orang yang mengatakan, wah, saya ini orang nggak berbakat, kemudian saya ini susah mau jadi sukses gitu kan. Nah, itu yang dia katakan kan, itu yang dia yakini bahwa dia bahwa dia tidak bisa sukses dan dia tidak berbakat. Nah, itu dia yakini. Itu hati-hati teman-teman. Pikiran bawah sadar kita itu akan menyimpan itu, akan menerima, akan menarik apa yang kita yakini tadi. Jadi hati-hati dalam berbicara gitu. Jadi dia akan menerima dan disimpan di bawah sadar kita, di pikiran bawah sadar tadi. Nah, ketika itu yang udah disimpan, tentu dalam jangka waktu yang lama gitu kan. Dan itulah yang kita yakini, yang ditangkap oleh universe, alam semesta ini menangkap itu. Dia bilang, oh kamu itu ya, kamu memang meyakini bahwa kamu itu tidak berbakat dan tidak bisa sukses. Oke, kata universe, dan itu yang akan diberikan. God atau Tuhan sebagai maha gitu, maha dari segalanya akan memberikan seperti itu kepada teman-teman. Teman-teman memang benar-benar nggak bisa sukses jadinya dan tidak berbakat gitu. Nah, ada juga misalnya, oh saya ini nggak bisa kuliah ke luar negeri karena saya tidak bisa bahasa Inggris. Nah, itu terus yang kita yakini. Kita ngomong tentang itu. Kita ngomong saya nggak bisa bahasa Inggris, saya tidak bisa kuliah ke luar negeri. Itu teman-teman, dekat dengan bandara ada iklan lagi, ada pesawat lewat. Kita break sebentar ya. Jadi kebanyakan manusia ini, baik teman-teman udah lihat lah, saya lihat lah ya,
orang-orang yang gagal di dunia ini kan, baik teman-teman dekat saya misalnya di Dubai ataupun di negara manapun, mungkin dia berasal dari Mesir, dari orang Turki, orang Arab, orang Eropa gitu, teman-teman saya di luar negeri, rata-rata memang ada yang mereka itu belum berhasil. Karena kenapa? Mereka tuh suka menarik sesuatu yang dia tidak sukai gitu. Contoh misalnya, saya tanya ke teman-teman ini misalnya lebih suka untuk di future-nya atau masa depannya ingin lebih sehat atau ingin menjadi apa, teman-teman sukanya tuh ingin menjadi orang sukses atau menjadi orang gagal gitu dulu. Ingin menjadi orang sukses atau menjadi orang gagal? Tentu pasti tahu jawabannya kan, ingin jadi orang sukses kan. Tapi kenyataannya adalah teman-teman menarik teman-teman menjadi orang gagal gitu. Salah satu contohnya, selalu kita tidak meyakini diri kita, wah saya ini nggak berbakat tadi, saya tidak mungkin menjadi orang sukses karena saya anak keturunan dari misalnya petani, saya memang nggak mungkin jadi orang sukses karena saya begini-begini aja hidup saya, karena gaji saya cuman pas-pasan saja gitu. Jadi kita ngomong begitu. Nah, jadi itu yang direkam oleh bawah sadar kita, bahwa kita gaji pas-pasan saja ya begini-begini aja hidup gitu. Nah, sebenarnya kabar baiknya adalah kita bisa memprogram bawah sadar kita ini, bahwa seperti memprogram dia, bisa dibilang memanipulasi juga sebenarnya gitu. Bahwa bawah sadar kita ini teman-teman, pikiran bawah sadar itu dia tidak mengenal yang namanya positif negatif gitu. Dua-duanya akan yang ditangkap sinyal itu gitu. Misalkan teman-teman, walaupun teman-teman dalam keadaan galau, tidak bahagia sekarang, tetapi teman-teman ungkapkan, terima kasih ya Tuhan, hari ini saya sangat bahagia, saya sangat sehat, saya bersemangat, dan saya begitu berkelimpahan gitu kan teman-teman. Selalu teman-teman ngomong seperti itu. Nah, nanti bawah sadar itu dia akan menangkap itu teman-teman. Akan menangkap apa yang teman-teman katakan tadi, itu disimpan bahwa teman-teman bahagia, teman-teman berkelimpahan, dan teman-teman sehat sempurna gitu. Dan itu yang akan disimpan oleh terima kasih dan saya bersyukur gitu. Ngomong begitu. Nanti bawah sadar akan terprogram bahwa itulah yang teman-teman rasa dan itu yang akan disimpan oleh pikiran bawah sadar kita. Nah, karena teman-teman berafirmasi namanya itu, kalau kita mengungkapkan sesuatu, atau boleh saya bilang memanipulasi pikiran bawah sadar tadi, sehingga dia akan simpan itu, dan universe akan menangkap sinyal itu seperti kita menangkap sinyal sinyal radio teman-teman. Tahu kan radio ya? Kalau radio, kalau seandainya kita mau menyetel satu lagu, misalnya saya mau lagu pop gitu, 75,0 FM, tentu kita putar kan. Kalau 75,0 FM, keluar lagu pop, lagu-lagu mungkin lagu-lagu love song atau lagu-lagu yang sifatnya pop dan lain-lain. Nah, keluar kan karena 75,0 frekuensinya. Nah, kalau kita mau lagu dangdut 125,5 FM gitu, kita putar itu sinyalnya. Itu frekuensi namanya teman-teman. Jadi sama itu tadi, frekuensi. Jadi semua punya frekuensi. Ketika pikiran bawah sadar kita tuh mempunyai frekuensi tadi, itu kamu berjaya, kamu sukses, kamu berkelimpahan, kamu bahagia. Tadi itu yang disimpan. Nah, frekuensi itu yang akan Anda akan menarik itu kan. Nah, nanti universe akan menangkap frekuensi itu teman-teman. Dan Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang Anda yakini tadi, yaitu Anda sukses, Anda berjaya, Anda bahagia, Anda sehat, gitu, bla bla bla, akan diberikan seperti itu ke masa depan gitu teman-teman. Percaya atau tidak? Nah, itulah yang terjadi, itulah kurang lebih seperti itu law of attraction teman-teman. Banyak hal-hal yang nanti ke depannya saya akan sharing ke teman-teman. Kenapa kok saya mempunyai 6 bersaudara teman-teman. Saya mempunyai 6 bersaudara. Saya anak kelima dan kami lahir mungkin dari rahim yang sama gitu, orang tua yang sama. Kami hidup bersama-sama dari kecil gitu. Tapi dari segi kesuksesan gitu kan, segala macam, cara berpikir dan lain-lain, memang saya merasa bahwa dibandingkan dengan kakak-kakak saya dan adik saya satu gitu, saya merasa saya yang lebih rezekinya dibanding mereka gitu. Nah, dan baik dari segi kesehatan, dari segi finansial, dari segi pendidikan dan lain-lain, alhamdulillah saya
lebih dari mereka gitu. Nah, kenapa teman-teman? Karena memang saya belajar teknik Law of Attraction ini sejak dari 2002 sudah saya terapkan gitu. Nah, ketika saya dalam keadaan gagal, saya akan terapkan ini. Dalam keadaan mencapai kesuksesan, bagaimana bisa bangkit, bagaimana mencari pasangan dan lain-lain. Di sini ada nih teman-teman, satu ilmu atau yang sudah diteliti secara sains oleh beberapa pakar-pakar di dunia ya, termasuk salah satunya itu pakar ilmu metafisika, psikoorientiologi, yaitu Bapak Dr. Silva. Itu saya belajar tuh tahun 2002, saya bertemu dengan seorang guru yang sudah berkecimpung lama. Dia belajar, Dr. Silva itu dari Belgia. Dia kebetulan memimpin sebuah perusahaan di Belgia, dan lahirnya pun guru saya ini lahir tahun 1924, jadi udah tua sekali dan sekarang sudah nggak ada. Dan tahun 2002 alhamdulillahnya saya sempat belajar dengan beliau gitu. Dan itulah yang titik tolak kehidupan saya tahun 2002 itu. Sehingga saya dalam menyelesaikan masalah dan lain-lain gitu, semua saya menggunakan potensi otak dengan. Dan hal ini yang akan saya merasa terpanggil untuk berbagi ke teman-teman, bagaimana teknik Law of Attraction ini bisa memberikan suatu solusi untuk kehidupan kita dalam menyelesaikan segala tentang permasalahan perjodohan, kemudian percintaan, tentang keuangan, tentang kehidupan dan lain-lain, tentang kesehatan juga, semuanya teman-teman. Jadi itu yang niche yang baru itu yang udah akan sharing ke teman-teman itu, bahwa sekarang mungkin lagi saya akan fokus ke YouTube untuk video-video panjangnya, dan video-video pendeknya seperti TikTok dan Instagram teman-teman bisa menikmatinya, tapi masih berhubungan dengan Law of Attraction, dan teman-teman bisa mengikuti kegiatan-kegiatan saya selama di luar negeri, dan selalu saya sharing tentang ilmu-ilmu ini teman-teman. Jadi alasan saya tertarik ke Law of Attraction itu apa gitu? Karena memang dengan teknik Law of Attraction ini adalah membuat saya tuh lebih mudah dalam menyelesaikan segala permasalahan, kemudian lebih cepat dalam mencapai kesuksesan gitu. Dan itu kan yang teman-teman inginkan kan? Dan seperti kita mempunyai banyak dream kan, teman-teman kan punya banyak impian, dan kita bisa mencapai segala macam impian kita gitu, dengan kemampuan diri kita sendiri tanpa harus bergantung dengan orang lain gitu. Alasan saya kenapa tertarik dengan ilmu ini. Dan di samping itu saya juga orangnya suka berbagi kan, dan dengan adanya niche yang baru ini, alhamdulillah saya sangat happy sekali, bahagia sekali. Kenapa? Saya bisa berbagi ke teman-teman. Jadi tidak sekedar ngomong kosong lagi ke depannya. Jadi saya bisa berbagi tentang segala sesuatu, keberlimpahan, kejayaan, kesuksesan, kemudian kesehatan, bla bla bla, banyak hal kan, kepada teman-teman. Percintaan, segala macam yang teman-teman butuhkan, saya bisa berbagi dengan teknik baru ini. Teknik baru ini saya namakan itu UDA Method, UDA Dubai Method. Kenapa UDA Dubai Method? Teknik baru ini adalah karena teknik baru ini hasil dari saya belajar dari banyak mentor gitu. Mentor dari Malaysia, dari Amerika, mentor dari Indonesia, dan pengalaman hidup saya sendiri. Dan pengalaman hidup saya sendiri ini yang saya alamin, bagaimana saya bisa bangkit dari keterpurukan sehingga bisa menjadi orang yang lebih bahagia, lebih sukses, dan lebih sehat gitu teman-teman. Dan saya akan bagi itu ke teman-teman secara gratis di YouTube ya. Di YouTube bisa teman-teman tonton videonya secara gratis, kabar baiknya itu, dan bisa juga ngikutin Instagram dan TikToknya teman-teman. Dan itu semuanya secara gratis ya teman-teman. Dan UDA Dubai Method adalah satu program yang udah saya temukan sendiri, dan saya buat dalam satu sistem teman-teman, sehingga teman-teman nanti juga bisa menikmati UDA Dubai Method itu, yaitu di website UDA, di website saya sendiri, dan bisa teman-teman lihat di website nantinya gitu. Oke, teman-teman semuanya, itu udah saya jelaskan niche barunya tentang nanti akan ada tentang afirmasi, tentang manifestasi, tentang bagaimana meningkatkan vibrasi kita dan lain-lain gitu. Meditasi juga gitu. Terus berbagi energi positif
kisah-kisah nyata yang inspiratif gitu kan, kisah-kisah nyata dari saya sendiri atau kisah-kisah nyata dari orang-orang yang udah sukses, nanti saya akan berbagi ke teman-teman sehingga teman-teman itu tinggal menikmati saja, tinggal belajar saja, dan teman-teman bisa menerapkan dengan kehidupan teman-teman sendiri yang membutuhkan gitu ya, bagi orang yang membutuhkan saja ya teman-teman. Oke, jadi konten-konten yang mendatang adalah konten-konten yang saya janjikan insya Allah. Kalau untuk di YouTube-nya, konten-konten edukasi, kadang-kadang ada vlog juga ya, vlog ketika saya traveling ke beberapa negara, nanti saya nge-vlog sambil kita sharing tentang ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan ketika saya belajar di luar negeri. Karena saya sudah mendedikasikan diri saya adalah pembelajar, born to learn. Saya lahir untuk learn to born to learn ya, lahir untuk belajar. Jadi teman-teman, ketika nanti saya dapatkan ilmu dari guru-guru yang dari luar, misalnya kayak dari Amerika, dari India, dari Dubai ataupun dari negara Arab sana, nah ilmu-ilmu itu nanti akan sinkron dengan apa yang niche yang saya buat sekarang, sehingga nanti saya akan bisa berbagi lagi ke teman-teman secara percuma, secara gratis. Jadi teman-teman ya, oke. Sekarang itu. Jadi konten YouTube, konten versi panjangnya, dan saya akan upload ya minimal 1 minggu sekali gitu, minimal ya. Tapi nanti saya juga akan challenge sesuai dengan keadaan ya. Apakah bisa tiap hari atau seminggu sekali, nanti kita lihat. Tapi yang jelas untuk TikTok dan Instagram, insya Allah saya usahakan 1 hari 1 kali, 1 hari 1 kali teman-teman, untuk TikTok dan Instagramnya. Dan untuk TikToknya mungkin saya campur antara hiburan dan tren dengan law of attraction, hiburan dan tren dengan Udah Dubai Method. Jadi dua-duanya saya akan campur menjadi satu gitu kan. Karena video-video pendek tuh kadang-kadang orang butuh hiburan juga kan gitu. Oke, itu. Jadi kedepannya seperti itu teman-teman. Jadi ketika walaupun saya nanti misalnya tinggal di luar negeri, hidup di sana, teman-teman bisa merasakan energi udah tinggal di luar negeri itu, bisa merasakan vibrasinya yang negeri yang teman-teman impikan. Mungkin teman-teman ingin punya dream juga untuk tinggal di luar negeri. Mudah-mudahan dengan kehidupan saya di sana, saya sharing ke teman-teman, plus sharing tentang kehidupan, makna hidup atau arti hidup, teman-teman juga bisa ngerasakan, di samping dapatkan ilmu juga dapatkan melihat negara-negara luar gitu. Oke. Kemudian bagi teman-teman yang baru, sekali lagi saya perkenalkan, saya Udah Dubai. Saya adalah orang Indonesia yang sudah tinggal lama di luar negeri lebih dari 15 tahun. Salam kenal buat teman-teman. Kemudian panggil saja saya Udah. Jadi jadikan saya sebagai teman baru. Kalau terima kasih terima kasih sudah bersedia menjadi teman. Dan insya Allah kedepannya kita bisa saling berbagi gitu teman-teman. Oke, floor yang baru tadi, teman-teman baru maksudnya. Terima kasih sudah subscribe di YouTube ini. Dan kalau ingin lebih kenal, lebih dekat dengan saya, bisa cek Udah Dubai Manifestasi itu di TikTok dan di Instagram gitu. Nah, teman-teman bisa follow di sana untuk mengetahui kehidupan yang lebih personal di Instagram gitu kan. Dan konten-konten versi pendek di TikTok dan YouTube channel ini itu versi panjangnya gitu teman-teman. Oke, biar teman-teman bisa mendapatkan konten Udah ini setiap saat gitu kan, secara gratis belajarnya gitu teman-teman. Sedangkan saya ini belajar di luar negeri itu berbayar lah, ada yang bayarnya sekian dolar, saya berbayar. Tapi dengan teman-teman saya sharing secara gratis, biar teman-teman tidak tertinggal dengan informasinya. Teman-teman bisa subscribe sekarang, subscribe sekarang, kemudian tekan tombol lonceng biar nanti dapat notifikasi. Dan bagi teman-teman yang ingin kenal lebih dekat dengan saya, silahkan follow Instagramnya, oke? Dan juga TikTok, itu Udah Dubai Manifestasi. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Saya Udah Dubai adalah penemu dari Udah Dubai Method yang memberikan ilmu tentang afirmasi, meditasi, law of attraction, berbagi tentang energi-energi positif, tentang pengalaman-pengalaman hidup kepada teman-teman semua. Oke, teman-teman, terima kasih atas pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat bahagia sekali, saya sangat excited sekali dengan niche baru ini. Semoga teman-teman semua bahagia, semoga Anda semua lebih sehat, lebih kaya dan lebih berjaya, dan semoga teman-teman semuanya dapat menggapai apa-apa yang teman-teman impikan.
Bertemu lagi di konten berikutnya. Salam dari Uda Dubai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.